Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu pagi, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Fathul Majid, Syarhu Kitab Tauhid, yang ditulis oleh Fadilat Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas kembali bab yang ke-32. Penulis mengatakan, babu qaulillahi ta'ala, innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Artinya, firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah para syaitan yang menakut-nakuti kalian beserta kawan-kawannya, yaitu orang-orang musyrik Quraisy. Oleh karena itu, janganlah kalian takut kepada mereka, para syaitan dan orang-orang musyrik Quraisy, tetapi takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala jika kalian benar-benar beriman. Sebagaimana sudah kita sebutkan bahwa bab ini menjelaskan bahwa rasa takut adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut yang di dalamnya terdapat pengagungan terhadap yang ditakuti dan ketundukan serta kecintaan terhadap yang ditakuti. Maka rasa takut seperti ini tidak diperbolehkan, diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pemberian ini, pemberian rasa takut ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari kesyirikan, bahkan kesyirikan akbar.
Ya, pemberian rasa takut ini termasuk dari kesyirikan, bahkan kesyirikan akbar. Uh, kita lanjut apa yang disebutkan oleh penulis di dalam kitabnya, yaitu pada halaman 490. Kita akan membaca dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis di sini. Wa qawluhu wa qawlillahi ta'ala wa qawlillahi ta'ala innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Al-ayat. Yang artinya di dalil yang kedua penulis membawakan dalil yaitu pada surat At-Taubah ayat 18. Dan firman-Nya, hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Beliau berkata, akhbara ta'ala anna masajidallah la ya'muruha illa ahlul iman billahi wal yawmil akhir. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa masjid-masjid Allah tidak ada yang memakmurkannya kecuali orang-orang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Alladzina amanu biqulubihim wa amilu bijawarihim, yaitu orang-orang yang beriman dengan kalbu mereka dan beramal dengan anggota tubuh mereka. Wa akhlasu lahul khasyah duna man siwahu, yaitu juga orang-orang yang memurnikan rasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fa athbata lahum imarat al-masajid ba'da an nafaha 'anil musyrikin. Maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi mereka orang-orang yang beriman ini pemakmuran masjid setelah Allah Subhanahu wa taala menafikannya dari orang-orang musyrik. Artinya orang-orang musyrik tidak mungkin memakmurkan masjid. Yang memakmurkan masjid hanya orang-orang yang beriman. Lianna imarat al-masjidi bil-ta'ati wal amal salih. Wal musyriku wa in amila fa'amaluhu kasarabin biqi'atin yahsabuhu ad-dhama'anu ma'an. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Yang artinya karena pemakmuran masjid dengan cara mengerjakan ketaatan di dalam masjid tersebut dan mengerjakan amal saleh di dalam masjid tersebut. Sedangkan orang musyrik, mereka meskipun beramal, maka amalan mereka bagaikan kasarab, seperti fata morgana, air yang ada di atas jalanan, aspal. Biqiyah yahsabuhu ad-dhama'anu ma'an. Orang-orang yang haus mengira bahwasanya itu adalah air. Tapi ketika didatangi, maka tidak didapati bahwa itu adalah air. Ketika didatangi, tidak dapati itu air. Bahkan tidak ada sesuatu apapun. Nah, begitulah amalan orang-orang musyrik. Maka yang memakmurkan masjid dengan cara mengerjakan ketaatan hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang beriman maksud saya. Mengerjakan ketaatan dan mengerjakan amal saleh hanya orang-orang yang beriman. Au karamadin ishtaddat bihi rih fi yaumin 'asib. Atau seperti pasir-pasir yang
pada musim berangin, banyak anginnya, ya, banyak anginnya. Artinya tidak ada nilainya sama sekali. Wa ma kana kadzalika fal 'adamu khairun min. Maka apabila ada keadaan seperti itu, maka ketidakberadaannya lebih baik. Fala takunu al-masajidu 'amiratan illa bil iman. Maka masjid tidak dikatakan makmur kecuali dengan iman. Alladzi mu'adhamuhu at-tauhid, yang kebanyakannya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ma'al 'amali salihil khalis min syawa'ib syirk wal bid'ah. Disertai dengan amal saleh yang ikhlas, terlepas dari kotoran-kotoran kesyirikan dan juga perbuatan-perbuatan bid'ah. Wa dzalika kulluhu dakhilun fi musammal iman al-mutlaq inda ahli as-sunnah wal jamaah. Ini seluruhnya masuk ke dalam nama keimanan yang secara mutlak, ya, menurut ahlu sunnah wal jamaah. Artinya memakmurkan masjid, mengerjakan ketaatan, mengerjakan amal saleh, apapun dari amal saleh tersebut. Dan ketaatan menurut ahlu sunnah wal jamaah adalah termasuk daripada hal yang dinamakan sebagai keimanan. Setiap ketaatan dinamakan sebagai keimanan. Qauluhu walam yakhsha illallah. Di dalam ayat tadi Allah berfirman, dan orang-orang yang beriman yang memakmurkan masjid, mereka tidak khasyah kecuali hanya kepada Allah. Khasyah. Di sini Allah memakai kata khasyah. Tidak khasyah kecuali hanya kepada Allah. Kemudian penulis berkata, qala ibnu Athiyyah yuridu khasyata ta'zimi wal ibadati wat ta'ah. Yang dimaksud dengan khasyah di sini adalah ketundukan untuk pengagungan, ketundukan untuk ibadah, ketundukan untuk taat. Wala muhalata anna al-insan yakhsha al-mahadhir ad-dunyawiyah. Dan tidak ada muhalah, yaitu tidak ada kemustahilan bahwa seorang, maksudnya tidak ada hal yang mustahil. Semua manusia takut akan hal-hal yang ditakuti dalam perkara dunia. Wa yanbaghi an yakhsha fi dzalika kullahu qada Allah wa tasrifah. Yang artinya, dan semestinya dia takut kepada perkara-perkara dunia, dan di dalam ketakutannya tersebut dia takut seluruhnya kepada takdir Allah dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini, kalau ada orang takut, misalkan dia takut api, dia takut binatang buas, dia takut panas, dia takut tenggelam, terbakar, takut tertabrak, dan seterusnya dari perkara-perkara dunia, maka yang patut dilakukan saat rasa takut tersebut adalah itu semua harus dia yakini bahwa takutnya itu adalah karena ketentuan dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada singa, maka dia tanamkan di dalam qalbu dia takut kepada Allah yang menguasai singa tersebut. Ya, begitu, itu maksudnya. Takut kepada api, maka dia takut kepada Allah yang telah menetapkan api tersebut jika membakarnya. Asya alaihassalam. Beliau takut ketika mau dilempar dari atas ke bawah oleh Firaun karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tetapi beliau lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya jika hal tersebut menimpa. Nah, ini jadi makanya setelah itu lihat penulis kemudian mengatakan wa qala Ibnul Qayyim rahimahullah al-khaufu ibadatul qalbi. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala berkata, rasa takut adalah ibadahnya qalbu. Fala yasluhu illa lillah. Tidak boleh, tidak pantas rasa takut kecuali hanya kepada Allah. Kadzulli wal inabah wal mahabbah wat tawakkul wal raja wa ghairiha min ubudiyatil qalb. Seperti ibadah-ibadah qalbu lainnya, seperti penundukan diri, kembali diri, rasa cinta, bersandar qalbu, berharap qalbu, dan lain-lainnya dari ibadah-ibadah qalbu. Maka itu adalah ibadah qalbu yang diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan qaulu fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Di dalam ayat tadi surah Taubah ayat 18 tadi Allah berfirman, maka semoga mereka termasuk orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Abi Talhah wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhu yaqulu inna ulaika humul muhtadun. Ibnu Abi Talhah meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas berkata, sesungguhnya mereka yang memakmurkan masjid dengan cara beriman, mengerjakan ketaatan, mendirikan sholat, ya, dan tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang diberi petunjuk. Wa kullu asa fil Quran fahiya wajibah. Dan Abdullah bin Abbas mengatakan setiap ucapan asa dalam Al-Quran banyak sekali. Asallah ayyaghfir lahum. Semoga bahasa Indonesianya artinya semoga. Setiap semoga di dalam Al-Quran maka itu pasti terjadi. Maka maksudnya orang yang memakmurkan masjid dengan cara mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, mengerjakan ketaatan, beriman, dan takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa fil hadits idza ra'aitumur rajula ya'tadu al-masjida fashhadu lahu bil iman. Dan di dalam hadis disebutkan jika kalian melihat seseorang selalu pergi ke masjid, maksudnya untuk beribadah di dalamnya, maka saksikanlah atau bersaksilah untuknya bahwasanya dia orang beriman. Bersaksilah untuknya bahwasanya dia orang beriman. Qala Allah Ta'ala, innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wal Hakim an Abi Sa'id al-Khudri. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Imam Hakim dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Tadi malam saya mendengar kajian Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah. Beliau mengatakan di zaman sekarang banyak orang yang mengaku sebagai lelaki, jil, lelaki. Kalau dalam bahasa Arabnya lelaki, rijal, rajul, rijal. Maka kata beliau, seorang lelaki yang sebenarnya rijal yang disebutkan dalam Al-Quran, yang selalu mengerjakan sholat 5 waktu di masjid dengan tanpa
batas kecuali dalam keadaan ada uzur syar'i. Selalu di masjid. Itu baru lelaki. Itu baru lelaki. Ya. Rijalun la tulhihim tijarah wala bay' an dzikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Para lelaki adalah yang tijarah, perniagaan mereka. Bay' jual beli mereka. Tidak melalaikan mereka dari berzikir kepada Allah. Mendirikan salat, bayar zakat. Mereka takut suatu hari yang mata hati dan mata kepala terbolak-balik. Nah ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian kita membaca ayat yang ketiga yang dibawakan oleh penulis. Wa minan nas man yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Dan di antara manusia ada yang mengucapkan kami beriman kepada Allah. Dan jika mereka diuji karena Allah, maka mereka menjadikan ujian manusia seperti siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau sebelum artinya, saya ingin kembali kepada yang kedua tadi ya, dalil yang kedua tadi. Jadi, dalil yang kedua tadi secara ringkas menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang orang-orang yang memakmurkan masjid. Mereka lah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dengan cara mengerjakan ketaatan seperti mendirikan salat, bayar zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya takut di sini takut ibadah. Baik. Kemudian adapun hubungan dalil dengan bab adalah menunjukkan bahwa termasuk contoh syirik akbar adalah takut kepada selain Allah, yaitu takut ibadah. Karena di dalam ayat ini Allah Ta'ala memuji orang-orang yang memakmurkan masjid. Dan salah satu sifat mereka adalah khasyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan khasyah adalah al-khauf ma'al ma'rifah. Rasa takut yang dibarengi dengan pengetahuan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pujian ini menunjukkan bahwa khasyah adalah ibadah. Rasa takut karena kita mengenal Allah itu adalah ibadah. Dan ibadah ini jika dipalingkan kepada selain Allah berarti telah melakukan syirik akbar. Nah ini hubungan dalil dengan bab. Baik. Sekarang kita baca dalil yang ketiga. Wa minan nas man yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Dan di antara manusia ada yang orang beriman. Orang yang berkata kami beriman kepada Allah. Maka apabila ia disakiti karena ia beriman kepada Allah, ia menganggap fitnah manusia itu sebagai azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya saat disakiti oleh manusia, dia takut kepada manusia gitu ya. Dia takut kepada manusia daripada takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Mohon maaf agak pilek sedikit ya, tapi nggak apa-apa lah. Masih bisa insyaallah kajian. Qala Ibnu Katsir rahimahullah. Imam Ibnu Katsir berkata rahimahullah. Yaqulu ta'ala mukhbiran an sifati qaumin minal mukaththibin alladhina yad'una al-iman bi alsinatihim wa lam yathbut fi qulubihim. Innahum idza ja'atuhum mihnatun wa fitnatun fid dunya i'taqadu annaha min niqmatillah bihim. Fartaddu 'anil Islam
qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yani fitnatahu an yartadda an dinihi idza udhiya fillah. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang sifat orang-orang yang mendustakan, sifat orang-orang yang mendustakan orang-orang yang mengaku keimanan dengan lisan-lisan mereka. Ya, padahal kalbu mereka tidak tetap keimanannya. Maksudnya gini, Allah mendustakan orang-orang yang mengaku beriman, tapi berimannya cuma di dalam lisan, ya, tidak masuk ke dalam keyakinan kalbu yang paling dalam. Innahum idza ja'atuhum mihnatun wa fitnatun fid dunya i'taqadu annaha min niqmatillah. Sesungguhnya mereka, jika telah datang kepada mereka ujian di dunia, apapun, misalkan kemiskinan, penyakit, kemudian perceraian, atau apapun, ya. Ya'taqadu annaha min niqmatillah bihim. Maka mereka menganggap ini adalah siksa Allah bagi mereka. Maka akhirnya mereka murtad dari agama Islam. Jadi ada sebagian orang kalau hidupnya sulit menganggap ini adalah Allah itu nggak senang sama dia, gitu. Allah itu murka sama dia, gitu. Ini pemikiran yang keliru, ya. Seret sedikit ekonominya, Allah itu marah sama dia, gitu. Akhirnya dia terus asa, akhirnya murtad dari agama Islam. Nah, itu sebabnya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, yakni fitnatahu an yartadda an din Islam idza udhiya fillah. Yang dimaksud dengan dia terkena fitnah adalah dia murtad keluar dari agama Islam karena sedang diuji di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti dia dapatkan kemiskinan, penyakit, orang-orang yang wafatnya orang-orang yang dicintainya, kemudian urusan-urusan serba sulit dan seterusnya. Nah, orang ini menganggap saat diuji oleh Allah, maka ini adalah siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian penulis berkata, "Faman amana." Wa qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, "An-nasu idza ursila ilaihim ar-rusul baina amrayn." Manusia itu jika diutus kepada mereka para rasul, maka mereka antara dua sikap. Imma an yaqula ahaduhum amanna. Ada yang mengatakan kami telah beriman. Wa imma an la yaqula dzalik. Ada yang mengatakan kami tidak mengatakan hal itu. Bal yastamirru 'ala sayyi'ati wal kufr. Tetapi dia terus mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa dan kekufuran. Ya. Ya, ada orang yang mengatakan beriman, kami beriman. Gitu. Tapi ada juga yang mengatakan dia tidak mau mengatakan kami telah beriman. Dan maksiat di jalan terus. Nah, ini antara dua. Kalau diutus oleh Rasulullah dia mengatakan beriman, dia mengatakan tidak beriman. Yang tidak beriman terus bermaksiat. Man qala amanna imtahanahu rabbuhu wabtalahu wa fatanahu. Siapa yang mengatakan kami beriman tadi, Allah akan uji dia. Allah akan beri godaan kepada dia, Allah akan beri cobaan kepada dia. Wal fitnatu ibtila'u wal ikhtibar liyatabayyana as-sadiqu minal kadhib. Dan fitnah di sini adalah ujian, tes agar terang siapa yang jujur dari yang dusta. Wa man lam yakun amanna fala yuhsabu annahu ya'jizullahu yafut wa yasbiquhu. Ya, siapa yang jujur dari kedustaannya. Dan siapa yang tidak mengatakan kami beriman, maka tidak akan. Maka jangan mengira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lemah terhadap mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak mengurus mereka. Jangan. Tidak boleh berpikiran seperti itu.
Faman amana birrusul wa ata'ahum adahu a'da'uhum. Maka siapa yang beriman kepada para rasul dan mentaati mereka, maka musuh-musuhnya para rasul akan memusuhi mereka. Nah, itu harus kita pahami baik-baik, terutama di zaman kita sekarang ini. Zaman ghurbatul Islam, keasingan Islam yang murni dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa siapa yang beriman kepada para Rasul, berakidah sesuai dengan akidah Rasulullah SAW, beribadah sesuai dengan ibadahnya Rasulullah SAW, maka mereka ini akan dimusuhi oleh musuh-musuh para Rasul. Wa udhu, wa adhu, dan mereka menyiksa para Rasul SAW. Wa betulia bima yu'limuhu, dan dia akan diuji dengan sesuatu yang menyulitkannya. Wa man lam yu'min bihim wa lam yuti'hum uqiba fid dunya wal akhirah wa hasala lahu ma yu'limuhu. Dan siapa yang tidak beriman kepada para rasul, tidak taat kepada para rasul, maka mereka akan diberi siksa di dunia dan di akhirat. Ya. Dan mereka akan mendapatkan apa saja yang menyakiti mereka. Wa kana hadzal alamu a'zama wa adwama min alami atba'ihim. Dan siksa ini lebih besar daripada siksa para pengikut-pengikut mereka. Artinya yang menjadi pemimpin-pemimpin itu akan disiksa lebih ya, oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka yang membawa kepada penyimpangan. Fala budda min husulil alam likulli nafsin amanat aw raghibat anil iman. Maka harus ia mendapatkan kesulitan setiap yang beriman dan setiap yang menjauhkan diri dari hal-hal yang menjauhkan dari keimanan. Lakinnal mu'min yahsulu lahu al-alamu fid dunya ibtida'an thumma taqulu lahu al-'aqibatu fid dunya wal akhirah. Tapi orang yang beriman akan mendapatkan di dunia rasa sakit. Kemudian nanti di akhirat yang ada adalah yang ada adalah nikmat. Yang ada adalah nikmat di dunia dan di akhirat. Kemudian wal mu'ridu anil iman tahsulahu ladzah ibtida'an thumma yasiru fil alami daim. Orang yang tidak mau beriman, tidak mau mengerjakan ketaatan, maka dia akan mendapatkan kelezatan di awalnya mungkin, ya. Kemudian setelah itu kelezatan tersebut berubah menjadi kesulitan hidup yang terus-menerus. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa membahas hadis yang selanjutnya yang dibawakan oleh penulis dalam bab ini. Ini ayat saja belum selesai, kita membaca penjelasannya. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan. Wallahu a'lam. Nah, ini yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.